Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, thumma ala kulli man ittaba'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sadatal afadil, hadratal mukarramin yang kita takzimi, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, para masyaikh, para kiai, guru-guru umat, wabil khusus yang kita hormati takmir Masjid Al-Ikhlas, juga para sesepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, para pimpinan berbagai lembaga, ormas Islam dan juga instansi pemerintahan dari berbagai tingkatan. Barangkali hadir di tengah kita para kepala daerah tingkat 7 alias ketua RT, juga para ketua RW, para lurah, camat, bupati, gubernur, presiden Republik Indonesia. Siapa tahu calon-calonnya menyimak acara ini. Juga seluruh hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat, termasuk yang belum kawin maupun belum sunat. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Pada pagi menjelang siang hari ini kita dihimpun di dalam majelis ilmu di masjid yang kita cintai ini. Masya Allah, megah, indah, nyaman, sejuk. Meskipun mungkin ibu-ibu yang di luar belum merasakan AC, insya Allah mudah-mudahan nanti masjid kita segera selesai, semakin nyaman, semakin makmur, semakin berkah, semakin manfaat bagi seluruh jamaah. Ini tinggal sedikit lagi sepertinya, insya Allah selesai. Barakallahu fikum. Dan mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh ke rumah Allah ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, tiap tapaknya meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betapa besarnya tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita, digambarkan di dalam Al-Quranul Karim di suratu An-Nisa ayat yang ke-9. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Allah Subhanahu wa ta'ala ngendika wal yahsya, dan hendaklah merasa takut. Siapa yang hendaklah merasa takut? Alladzina, orang-orang yang lau taraku, seandainya mereka meninggalkan, min khalfihim, di belakang mereka nanti, dzurriyyatan, anak-anak, di'afan, dalam keadaan lemah-lemah mereka itu, khafu, yang mereka khawatir sekali, alaihim, atas keadaan anak-anaknya itu,
falyattaqullaha, maka obatnya hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, wal yaqulu, dan hendaklah mereka mengatakan qaulan, ucapan-ucapan sadidan, yang lurus, yang lempeng, yang jujur, yang konsekuen, yang konsisten. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah wasiat Allah bagi para orang tua. Hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka generasi penerus, anak cucu yang lemah-lemah, yang selalu mereka khawatirkan keadaannya. Obatnya hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lurus. Ayat ini, surah An-Nisa ayat yang ke-9, diletakkan Gusti Allah di bagian awal dengan disusul pembahasan tentang aturan pembagian warisan. Jadi dalam surah An-Nisa ini Allah Subhanahu wa taala mengatur urusan pembagian warisan secara detail, secara rinci, didahului dengan ayat ini. Maka mungkin ada yang salah paham, mengira bahwa ayat ini bermakna kalau begitu jangan sampai meninggalkan generasi di belakang kita dalam keadaan lemah, kasih warisan yang banyak, jadilah orang yang sugih blegedu, supados bisa meninggalkan anak-anaknya dengan warisan yang berlimpah, yang dengan itu tidak khawatir tentang masa depan mereka. Tetapi mau sebanyak apa? Ada guyonan teman saya ini kaya 7 turunan loh Ustaz. Loh kok sekarang miskin? Saya keturunan ke-8. Karena dia kaya 7 turunan, nasib dari keturunan yang ke-8. Nah, maka justru ayat ini bicara tentang berapapun banyaknya harta yang kamu tinggalkan, kamu wariskan untuk anak-anakmu, tidak akan pernah cukup kalau kamu tidak membesarkan mereka atas dasar takwa dan atas dasar perkataan yang lurus. Jadi justru ayat ini memberi wanti-wanti sebelum bicara tentang pembagian waris. Warisan sebanyak apapun itu tidak akan memberi manfaat, tidak akan memberi kekokohan, tidak akan memberi kekuatan kepada generasi berikutnya. Mereka tetap akan lemah, mereka tetap akan membuat kita khawatir tentang zaman yang kelak akan dihadapinya kalau kita tidak mendidik mereka dengan nilai-nilai takwa dan nilai-nilai perkataan yang lurus. Sejarah bicara tentang hal yang demikian. Ketika Al-Walid bin Abdul Malik meninggal dunia, salah satu khalifah dari daulah Bani Umayyah, Walid bin Abdul Malik ini ketika meninggal dunia, maka warisannya dibagi untuk anak-anaknya. Setiap anak selain mendapatkan ladang-ladang yang luas, kebun-kebun yang luas, buah-buahan macam-macam, unta, kuda, dan kambing yang begitu berlimpah, masing-masing anak, tiap anak mendapatkan warisan uang cash per anak 40 juta dinar, Pak. 40 juta dinar, pinten menika 40 juta dinar. Satu dinar menika 4,25 gram emas 22 karat. Hitung gampil satu dinar menika 4 juta rupiah. 4 juta dikalikan 40 juta, 160 triliun per anak warisannya. Menika Al-Walid bin Abdul Malik itu baru duit cash, belum ngitung aset-aset tadi berupa binatang ternak, berupa lahan-lahan dan juga kebun-kebun yang luas. Al-Walid meninggal digantikan oleh adiknya menjadi khalifah, namanya Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik ketika akan meninggal, maka para ulama ada di sisinya ketika itu anaknya ternyata masih kecil-kecil, tidak bisa diangkat menjadi khalifah. Maka para ulama memberi nasihat, kamu kalau ingin hisab muringan di akhirat,
angkatlah sebagai penggantimu seorang yang soleh dan bertakwa. Siapa? Adik ipar sekaligus sepupumu, namanya Umar bin Abdul Aziz. Maka kemudian diangkatlah Umar bin Abdul Aziz. Istrinya Umar bin Abdul Aziz itu namanya Fatimah binti Abdul Malik, sepupunya sendiri. Jadi konon dalam sejarah Fatimah binti Abdul Malik adalah pemegang rekor memiliki hubungan dekat dengan para khalifah. Karena bapaknya jadi khalifah, namanya Abdul Malik bin Marwan, dua kakaknya jadi khalifah, namanya Walid bin Abdul Malik dan Sulaiman bin Abdul Malik, suaminya jadi khalifah, namanya Umar bin Abdul Aziz, dua adiknya jadi khalifah, namanya Hisam bin Abdul Malik dan Yazid bin Abdul Malik. Jadi total ada 6 kerabat dekatnya yang jadi khalifah. Itu pemegang rekor. Tidak ada yang lain yang seperti itu, gitu ya. Nah, ketika Umar bin Abdul Aziz akan meninggal dunia, beliau khalifah yang barokah di dalam masa pemerintahannya yang 2,5 tahun. Ketika zakat dibagikan, banyak kejadian di mana tidak ada yang bersedia menerima zakat. Pada zaman beliau itu mencari penerima zakat itu susah. Bukan karena ujuk-ujuk jadi sugih semua, tapi semua menjaga kehormatan diri. Yang fakir merasa terhormat, saya enggak fakir, saya kuat, saya insya Allah mampu. Yang miskin juga begitu, dan lain sebagainya. Di masa beliau bahkan berkahnya itu ke berbagai aspek kehidupan, sampai serigala pun meninggal menjadi pengawal domba-domba yang digembalakan. Loh, biasanya serigala lah menerkam domba. Ini di masa Umar bin Abdul Aziz justru serigala menjadi seperti anjing gembala bagi domba-domba. Nah, kita lihat mungkin lulu gak bahaya gitu. Kok bisa seperti itu? Itu karena keberkahan luar biasa. Maka ada seorang gembala ketika satu hari ada serigala menerkam dombanya 1 ekor, dia nangis gerung-gerung. Temennya ngomentari, cuma 1 domba diterkam kamu nangis gerung-gerung. Enggak, itu yang ku tangisi bukan dombaku. Loh, apa yang kamu tangisi? Yang aku tangisi pasti pemimpin yang adil dan barokah itu hari ini wafat. Wong biasanya serigala nggak nerekam domba, kok hari ini serigala mulai nerekam domba lagi, pasti dia sekarang wafat. Dan betul hari itu adalah hari wafatnya Umar bin Abdul Aziz. Nah, menikah bapak-bapak yang dirahmati Allah, ketika dihitung menjelang wafat warisan Umar bin Abdul Aziz untuk anak-anaknya, setiap anak mendapatkan kira-kira 8 dirham. 1 dirham menikah 3,5 gram perak. 3,5 gram perak menikah sekarang harganya mungkin sekitar 80.000 rupiah. 80.000 kali 8 ya 640.000 repis. Bayangkan, 2 khalifah sebelumnya warisannya 160 triliun. Yang ini warisannya 640.000 repis. Tetapi apa yang terjadi dalam sejarah? 20 tahun kemudian daulah Bani Umayyah runtuh. Maka apa yang terjadi? Anak-anaknya Al-Walid bin Abdul Malik bangkrut, jadi buronan, dikejar-kejar sampai ke kota-kota yang jauh, harus kemudian meminta-minta untuk menyambung hidup. Putra-putranya Umar bin Abdul Aziz nantinya menjadi pembayar zakat terbesar pada zamannya. Jadi sejarah bicara kalau hanya soal berapa banyak yang diwariskan, tidak akan ada nilainya kalau tidak anak-anak itu dibesarkan melalui nilai-nilai ketakwaan dan nilai-nilai kalimat yang jujur dan lurus. Adapun Umar bin Abdul Aziz sendiri itu produk dari seorang anak yang lahir dari generasi-generasi yang dulu ketika milih jodoh saja itu berdasarkan ketakwaan dan kejujuran. Panjenengan mungkin ingat ada kisahnya itu Sayyidina Umar sedang rondo pada suatu malam di kota Madinah.
Ketika beliau sedang ronda, beliau ingat beliau melewati sebuah rumah. Lalu di rumah itu beliau mendengar percakapan antara seorang ibu dengan anak perempuannya. Si ibu ini mengatakan kepada anak gadisnya, "Nduk, itu susu dagangan kita campuran air, Nduk, biar untung kita banyak." Ya Nduk ya, dicampur air ya Nduk ya, biar untungnya banyak. Anak perempuannya mengatakan, "Tidak Bu, jangan. Amirul Mukminin sudah melarang mencampur susu dengan air." Ibunya ngomong, "Halah, Amirul Mukminin kan tidak akan tahu." Padahal tahu Pak, wong nguping di luar. Jadi Sayyidina Umar nguping di luar, tahu. Tapi dia mengatakan, "Amirul Mukminin nggak akan tahu, Nduk." Si gendok anak ini kemudian mengatakan, "Tapi Tuhannya Amirul Mukminin pasti tahu, Bu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti tahu." Mendengar percakapan ini, Sayyidina Umar menandai rumah itu, dicoret pintunya, ditandai rumah itu. Paginya dia panggil anaknya yang belum menikah, namanya Asim bin Umar bin Khattab. "Asim, dalem Romo, kamu sudah waktunya menikah." Sendika dawuh, "Mau tidak kamu aku nikahkan dengan seorang gadis yang jujur dan solihah?" "Siap." Datangi rumah yang ada tandanya begini, "Lamar putrinya." Karena aku sudah menyaksikan, mendengar bagaimana kejujuran wanita itu. Didatangi, dinikahi. Dari pernikahan Asim bin Umar dengan gadis penjual susu menikah, lahir seorang anak perempuan, namanya Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Ummu Asim ini ketika nanti dewasa dilamar oleh seorang pangeran Bani Umayyah namanya Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam. Jadi Marwan bin Hakam menikah besanan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian dari keturunannya nanti menjadi khalifah-khalifah Bani Umayyah. Nah, Umar bin Abdul Aziz lahir dari pernikahan menikah antara putrinya Asim bin Umar, tegesipun cucu perempuannya Umar bin Khattab, dengan Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam. Lahir dari pernikahan itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz dari sisi ibunya adalah buyutnya Sayyidina Umar. Ini menunjukkan ya namanya bibit itu penting. Dan memilih bibit bukan berdasar ini bangsawan atau bukan, ini berdarah biru atau berdarah merah. Yang dipilih adalah berdasarkan kejujuran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kepada ayat yang tadi, maka kita menghayati betul firman Allah ini, bahwasanya asas pendidikan, kalau kita mau melahirkan pemimpin hebat, kalau kita mau melahirkan pemimpin besar, orang-orang yang soleh, adalah falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah bertakwa kepada Gusti Allah dan hendaklah mengucapkan perkataan yang lurus. Bagaimana kita mengupayakan, memperjuangkan takwa di dalam rumah tangga kita, supaya anak-anak ini nanti tumbuh di atas nilai ketakwaan? Pertama-tama adalah dengan doa. Kita menyadari, Pak, beratnya menjadi orang tua, apalagi di masa sekarang. Dulu, Pak, yang namanya punya anak perempuan itu khawatirnya lebih tinggi daripada punya anak laki-laki. Saiki padha wae, gitu nggih. Di luar sana bahaya yang mengancam anak-anak kita, baik laki-laki maupun perempuan, itu sama dahsyatnya. Maka ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro,
jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita menyadari tugas ini sangat berat. Menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka itu lebih berat daripada memasukkan diri kita dan keluarga kita ke dalam surga, Pak. Penjenengan sampun paham kalau menjaga dari api neraka itu lebih berat daripada memasukkan ke surga. Soalnya apa, Pak? Karena kalau masuk surga itu skenarionya 3. 1, masuk surga tanpa hisab karena sudah sangat besar kebaikannya, sudah sangat besar ya amal-amalnya, pahalanya di sisi Allah. Maka Allah ngendika kepada orang yang kebaikannya sangat besar, sudah tidak usah dihisab, tidak usah dihitung amalnya, tidak usah ditimbang, tidak usah diaudit, masuk surga langsung. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang demikian. Golongan kedua masuk surga, dihisab amalnya, dihitung pahala dan dosanya, ditimbang, ternyata pahalanya jauh lebih banyak, ternyata pahalanya jauh lebih besar, lebih berat, maka dia pun langsung masuk surga. Paling tidak minimal mudah-mudahan kita juga yang demikian. Amin Allahumma amin. Yang ketiga skenario masuk surga adalah ketika ditimbang, dihisab amalnya, ternyata dosanya lebih banyak, amal salahnya lebih banyak daripada solehnya, tapi dia masih beriman. Nah ini terus bagaimana? Menurut ahlu sunnah wal jamaah, untuk orang yang demikian nanti tetap berhak masuk surga, tetapi sebelum masuk surga dia transit dulu untuk disucikan, dibersihkan di dalam api neraka. Nah yang ini transitnya kok tidak menyenangkan, transitnya beliau. Transitnya di dalam api neraka. Sampai dikatakan dalam hadis, orang yang terakhir masuk surga itu ketika diangkat dari neraka sudah agak garing-garing kemripit. Sehingga ketika masuk surga dicelupkan di mata air yang ada di surga supaya pulih tubuhnya dari gosong, kemripik karena lama di api neraka. Nah ini beratnya masuk surga pakai skenario ketiga. Maka Gusti Allah itu tidak mengatakan adkhilu anfusakum wa ahlikum jannatan, masukkan dirimu dan keluargamu ke dalam surga. Enggak, Allah enggak ngendika ngoten. Allah itu ngendika ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang itu sama artinya dengan masukkan dirimu dan keluargamu ke dalam surga tanpa hisab, atau kalau dengan hisab pastikan amal solehnya, pahalanya lebih banyak. Berarti tugas menikah lebih berat. Makanya doa kita itu yang dituntunkan lebih banyak yang diakhiri dengan kalimat waqina adzaban. Karena kalau dijaga dari api neraka itu otomatis masuk surga tanpa transit tadi. Tapi kalau cuma menyebutkan masuk surga, khawatirnya harus pakai transit. Jadi ini kenapa kita memahami, Masya Allah ayat ini berat. Karena tanggung jawab yang berat ini Pak Bu, kita itu tidak bisa ngawasi anak kita 24 jam sehari, tidak bisa bimbing anak kita 24 jam hari, tidak bisa untuk mendampingi anak kita 24 jam sehari. Sinten yang bisa Pak? Gusti Allah. Maka dari itu, begitu kita menyadari tanggung jawab yang berat, ketakwaan itu berarti perbanyak mendoakan anak-anak kita, perbanyak mendoakan keluarga kita. Salah satu doa yang diajarkan dalam Al-Quran oleh para ibadur rahman dalam surat Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Masya Allah, doa yang sangat bagus. Pertama kita mohon kepada Allah anak kita, pasangan kita menjadi qurratu a'yun, menjadi penyejuk mata. Kalau sudah menyejukkan mata, sebelumnya sudah menyejukkan hati, karena mata adalah jendela hati. Maka perbanyak doa ini. Bapak-bapak berdoa ini berapa kali sehari Pak? Lali ya, pokoknya habis sholat upayakan doa ini jangan ucul.
Kapan ada kesempatan sedang kangen sama anak yang mondok, doakan. Sedang kepikiran anak yang di sekolah, doakan. Kangen bojo, doakan. Kangen suami, doakan. Doakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini doa yang sangat penting. Sampai dulu guru saya Allahyarham Ki Haji Muhammad Zar'an itu kalau punya murid santri kok nuakal gitu, itu dilus-lus kepalanya sambil dibilang, walah le sik nakal ki dudu kowe, muk bapakmu kurang Rabbana hablana. Mungkin yang nakal bukan kamu nak, tapi yang salah bapakmu yang kurang Rabbana hablana gitu ya. Itu saking pentingnya doa ini. Karena qurratu a'yun itu meliputi semua kebaikan. Di dalam hatinya kita mohon kepada Allah ada iman, ada takwa, ada ridho, ada ikhlas. Di dalam anggota badannya kita mohon kepada Allah ada amal soleh, ketaatan, ibadah-ibadah. Di dalam perilakunya kita mohon ada akhlak yang mulia. Itu qurratu a'yun. Jadi jangan kendur mendoakan. Apalagi dengan kalimat wa ja'alna lil muttaqina imama, supaya nilai takwa menjadi pengikat paling kuat di dalam keluarga kita. Jadi ini doa penting. Termasuk bu, sak nesu-nesune, semarah-marahnya, sejengkel-jengkelnya sama anak, kalau bisa yang keluar dari lisan kita doa yang baik. Naudzubillah, ampun ngantos nyepatani anak. Apalagi sampai ngomong ilang-ilang ondok siji. Saking jengkelnya orang tua dulu sering mengatakan ilang-ilang ondok siji. Jangan, kita ganti ucapan yang baik, doa yang baik, bahkan ketika saking jengkelnya kayak apa kepada anak. Ini yang cerita berikut ini, yang menyampaikan cerita sambil meneteskan air mata. Beliau cerita begini, saya waktu kecil nakal sekali. Suatu hari ibu saya itu sedang bikin adonan-adonan kue untuk dibagikan kepada tetangga pada bulan Ramadan. Jadi ibunya itu bikin kue-kue gitu. Lalu karena ovennya cuma satu kan, adonannya harus antri untuk dimasukkan. Sehingga adonan-adonan kue ini diletakkan di di sebuah ruangan itu ditoto banyak begitu, di dalam loyang-loyang begitu. Nah si anak ini cerita, lalu saya itu dari luar rumah nyidui pasir pakai ember. Lalu ketika masuk saya lihat adonan-adonan ibu saya itu, saya tuangi pasir semua sampai adonannya ketutupan pasir semua. Ketika melihat saya masih sedang nuangkan pasir itu, ibu saya muncul di pintu melihat saya begitu. Ibu saya kaget, tapi yang terucap dari lisannya adalah, ya Allah anakku, Masya Allah, besok kamu jadi imam Masjidil Haram le. Besok kamu jadi imam Masjidil Haram. Anak ini yang didoakan ini sekarang sudah menjabat menjadi imam Masjidil Haram selama 46 tahun. Namanya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kecilnya kayak begitu nakalnya, tetapi ibunya kalau ndongake sing apik, ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa bagi anak-anak kita. Jadi sak jengkel-jengkelnya, semarah-marahnya, jangan-jangan di saat itu justru doa kita sedang mustajab sebagai orang tua. Karena doanya orang tua untuk anak, kata Nabi SAW, seperti doanya Nabi untuk umatnya. Artinya mustajab di sisi Gusti Allah. Dan jangan putus asa, apalagi tergesa-gesa kok kemudian mengatakan saiki lendungo, esok-esok wis protes karo Gusti Allah. Ya Allah, kok anak saya belum soleh, sudah saya doakan sejak kemarin. Ampun tergesa-gesa. Saya punya banyak teman waktu SMA, Pak. Saya kenal orang tuanya orang-orang soleh, tokoh-tokoh dakwah. Ada yang bahkan ustadz terkenal. Iya, anaknya itu, teman saya itu nuakal, gak karu-karuan. Dalam hati waktu itu saya sampai suudon, apa bapak ibu era kok berdidik? Apa bapak ibunya tidak kok berdidik sampai anaknya kok seperti ini? Padahal bapak ibunya tokoh-tokoh kebaikan yang terkenal. Tapi saya, Masya Allah, diberi pemahaman oleh Allah bahwa ternyata bapak ibunya tidak pernah lelah mendoakan. Cuma kapan dikabulkannya? Di antara teman saya ini ada yang jalan tobatnya karena nikah.
Sadurunge nikah nuakale naudzubillah, begitu nikah entuk bojo salihah dadi soleh, Pak. Mungkin juga ada unsur takut sama istri gitu. Tetapi soleh, Pak, Masya Allah, berubah setelah menikah. Ada pula yang ini lebih dahsyat lagi, jalan hidayahnya adalah ketika bapak ibunya sudah wafat, bapak ibunya meninggal, itu yang jadi jalan hidayah. Jadi bapak ibunya nggak pernah lihat anaknya jadi anak soleh sepanjang hidupnya, tapi begitu dia meninggal Allah paring hidayah, anak ini jadi anak yang soleh. Apakah rugi mendoakannya? Tidak, meskipun di dunia tidak melihat hasilnya, tapi insya Allah di akhirat panen ketemu kumpul sebagai ahli surga. Jadi kalau sama anak, wes pokok men donga sing apik, doa yang baik apapun yang terjadi. Menika bagian dari ketakwaan kita, mendoakan anak-anak kita. Engkang kaping kalih supados anak kita insya Allah menjadi pemimpin hebat, menjadi orang yang soleh. Monggo Bapak Ibu, kita bertakwa kepada Allah dalam arti ngatos-atos, hati-hati dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam menyuapkan makanan yang halal kepada mereka. Menikah salah satu kunci yang luar biasa adalah nafkah yang halal untuk anak-anak kita. Maka bahkan yang halal itu sejak bapaknya, apa yang diasup oleh bapak dan ibunya. Maka ada kisah terkenal, ada yang menisbatkan kisah ini pada orang tuanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ada yang menisbatkan kisah ini pada orang tuanya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Lagi jalan nyebrang sungai Tigris, nyebrang sungai Dajlah. Di situ dalam keadaan perut yang lapar, lah kok enten delima ngambang wonten kali, delima yang mengambang di sungai. Namanya orang lapar, spontan Pak, delimanya diambil kemudian digigit bagian dalamnya, mak keres krenyes, disesep-sesep, sarinya masuk ke dalam perut. Pada saat itu baru sadar, astagfirullah, lah ini halal apa tidak? Yang punya ridho atau tidak? Kok saya makan? Akhirnya hatinya gelisah, dia tidak bisa tenang sebelum mengetahui. Masya Allah, anak soleh Siti Asmanina. Akhirnya dia putuskan, saya mau telusur tepian sungai ini ke arah hulu supaya ketemu di mana ada pohon delima di dekat sungai. Ditelusur, ketemu Pak, ada pohon delima manglung ke sungai dan memang sedang berbuah. Maka dia menduga dari sinilah delima itu berasal. Diparani rumah yang punya pekarangan itu. Ditanya, nyuwun sewu Pak, apakah ini delima dari pohon Bapak? Oh iya nak, memang ciri delimaku berbeda dengan pohon-pohon yang lain, buahnya warnanya ini, persis seperti yang kamu pegang. Nah ini Pak, saya nyuwun maaf punten, mohon maaf ini tadi itu hanyut di sungai, saya pas lagi lapar, kok saya merasa spontan terus saya makan, padahal saya belum tahu Bapak meridhoi atau tidak ini dimakan oleh seorang musafir seperti saya. Maka saya maksud kedatangan ke sini, ini tadi sudah terlanjur sebagian tergigit oleh saya, tersesap sarinya masuk ke dalam perut saya. Nyuwun ridhonipun Bapak supados ini halal, karena saya takut sekali kalau ada bagian tubuh saya yang tumbuh dari barang yang haram. Si bapak ini juga kagum sama anak ini, weh arang-arang bocah zaman saiki mengkong ini kok dipikir halal harami sampai seperti ini. Maka langsung beliau mengatakan, saya halalkan dengan syarat. Syaratnya menopo Pak? Syaratnya kamu mau menikahi anak perempuan saya, yang anak perempuan saya itu buta, tuli, lumpuh, bisu. Coba bayangkan Pak, ini ujiannya. Mengarep jaluk halal delima kok juk kon ngepek bojo anake sing kira-kira kayane arep ra payu gitu. Buta, bisu, tuli, lumpuh.
Tapi demi halalnya apa yang tadi dia makan, dia sanggupi. Bismillah Pak, kalau memang itu menjadi jalan halalnya apa yang masuk ke perut saya lebih takut itu nanti menjadikan api neraka membakar diri saya, maka saya ridho apapun keadaan putri Bapak. Diakidkan, akad nikah selesai, menemui istrinya. Lah kok sempurna, ya wis ayu, tidak buta, tidak tuli, tidak bisu, tidak lumpuh. Loh katanya buta, maksudnya buta tidak pernah melihat yang haram. Loh katanya tuli, maksudnya tuli tidak suka mendengarkan yang sia-sia. Loh katanya bisu, maksudnya bisu tidak pernah ngomong dusta, ngomong jelek, bergunjing dan lain sebagainya. Loh katanya lumpuh, maksudnya lumpuh tidak pernah melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang dimurkai Allah. Ngeten menika tanggung jawabnya orang tua, pengen punya anak yang soleh nantinya, sampai kemudian dengan perjodohan seperti ini dia ridho dan Allah memberikan yang terbaik kepada diri. Hal yattaqullaha yang kaping 3 tirakat Pak. Namanya orang tirakat, ngibadah diniatkan bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi untuk anak cucunya kelak. Maka kalau hari ini kita jadi orang soleh, kalau hari ini kita jadi orang yang Masya Allah mampu beramal ini itu, mau berbuat ini itu, bisa nderek bangun masjid, bisa nderek menyantuni anak yatim, fakir miskin, mungkin bisa mulia di tengah masyarakat karena kebaikan kedermawanan. Jangan GR dulu bahwa itu adalah kebaikan kita. Boleh jadi niku dongane simbah-simbah panjenengan, boleh jadi itu adalah prihatin tirakatnya simbah-simbah kita dulu. Seperti ini Gus Yahya, Ketua Umum PBNU sak menika cerita, saya itu mertamu ke tempat seorang kerabat kiai di Magelang. Saya sudah pakai sarung sik paling luarang, apik, baju koko putih yang merke ono gambari boyo cilik nih kok. Napa nih namine? Lacoste, napa nih? Itu je, lajeng wis nganggo jas, potongan jas sing le jahit ya penjahit nomor wahid soal jas teng Jakarta. Nganggo kopiah ya sing apik. Kula wis rumangsa saiki wong ketua PBNU jeneng. Lajeng sowan kepada menapa yang terhitung bagi beliau itu simbah cilik menika. Aku sowan mbah cilik. Habis sowan ke sana itu si mbah cilik saya itu ngeliatin saya orang-orang kagum-kagume blas, malah mlengos. Yahya. Lho napa to Mbah? Lah ya kowe iki lho. Nek simbah-simbahmu mbiyen ora tirakat, kowe iki arep dadi apa? Wong kowe mbiyen mondok ya bubar, kuliah ora lulus. Inilah kamu seperti ini sekarang karena tirakate simbahmu. Habis itu saya langsung sungkem, nangis, guguk, kataku saya, wah ya iya ya, mungkin ini karena tirakate simbah-simbah dulu, saya sekarang seperti ini. Nah, Gus Mus itu cerita, Gus Mus kan pakliknya, jadi bapaknya Kiai Bisri Mustafa. Kiai Bisri Mustafa adalah bapaknya Kiai Mustafa Bisri yang punya anak namanya Bisri Mustafa. Bingung sampai ya. Jadi Mas Sofa putranya Gus Mus itu dulu pernah ditangkap polisi Jordania karena namanya Bisri Mustafa bin Mustafa Bisri, alamat Jalan Kiai Haji Bisri Mustafa. Iki palsu atau bener gitu kan? Kok alamat dan namanya kayak ngono gitu kan? Jadi cerita simbahnya itu namanya Podirono. Bener-bener kata beliau mu'alaf. Dulunya orang Kejawen, ketemu Kiai Mbah Maksum Lasem, lajeng kemudian menjadi santri. Nah, ketika menjadi santri karena beliau itu seorang pengusaha, seorang pedagang besar, itu wis le bekti karo kiai itu habis-habisan. Ke Kiai Khalil Harun Kasingan, ke Kiai Maksum Lasem dan lain sebagainya, itu kalau ngaturi, memberi, Kiai mau bangun apa, beliau yang menyediakan semua. Sampai ketika haji nih Pak, ini ceritanya Kiai Mamun Zubair, ya, salah satu Kiai Sarang itu ketika haji wonten Jeddah nih kok,
Kan dari Jeddah ke Madinah itu bisa naik onta zaman itu, atau naik oto alias mobil lawas itu. Nah, sewa oto itu harganya berlipat-lipat kali dibandingkan sewa onta. Maka ketika Kiai-Kiai Sarang itu mau ke Madinah naik onta, sama Pak Podirono ini dikasih duit, Kiai jangan naik onta, naik oto semua. Nih Pak Kiai ini naik oto, naik oto, naik oto, naik oto. Dan begitu Mbah Podirono sudah naik oto duluan, Kiai-Kiai Sarang ini kemudian rembukan, kelompok wah engko bali nggo bangun pondok. Jadi uangnya yang untuk nyewa oto itu mereka kumpulkan, lalu mereka naik onta. Ketika pulang itu dipakai untuk bangun pondok. Nah, pondok Sarang itu salah satunya karena sedekahnya Mbah Podirono itu. Jadi tirakatnya simbah-simbah dulu itu manfaatnya untuk kita luar biasa. Ada dalilnya dalam Quran Ustaz, ada dalam surat Al-Kahfi, episode terakhir kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ketika beliau berdua menegakkan dinding yang hampir roboh, itu dikatakan dinding yang hampir roboh ini di bawahnya terdapat simpanan kekayaan untuk 2 anak yatim di kota itu. Loh, apa kebaikannya 2 anak yatim ini sampai Allah untuk menyelamatkan harta mereka itu ngutus 2 orang manusia paling mulia di zaman itu. Yang satu Rasul Ulul Azmi, pemimpin Bani Israel, Nabi Musa alaihi salam. Yang satu Nabi Khidir, guru beliau. Kok bisa-bisanya Allah sampai utus 2 hambanya yang paling terpilih untuk menolong 2 anak yatim ini? Apa kebaikan 2 anak yatim ini? Cuma satu, Pak. Wa kana abuhuma salihan. Bapaknya mereka berdua dulu adalah orang soleh. Bapak yang soleh, kebaikannya dirasakan oleh anak-anaknya karena kesolehan bapak itu. Allah mengutus 2 makhluknya yang terpilih untuk menolong 2 anak yatim tersebut. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan yang dimaksud bapak dalam ayat ini bukan bapak langsung, tapi kakek ke-7. Kakek ke-7. Jadi bukan langsung kakek ke-7. Kesolehan kakek ke-7 masih dirasakan kebaikannya oleh cucu ke-7. Nah, dalam bahasa Jawa, bopo topo, anak nompo, putu melu, buyut katut, canggah keserambah. Bopo topo, bapak yang tirakat, bapak yang ibadah, bapak yang beramal soleh. Anak nompo, anak akan menerima hasilnya. Putu melu, cucu masih ikut kebagian. Buyut katut, buyut masih terikutkan mendapat manfaat. Canggah keserambah, canggah masih kecipratan kebaikannya. Masya Allah. Terus panjenengan diniatkan, ora ketang satu bentuk amalan kecil, ada amalan yang kita niatkan untuk kebaikan kita dan seluruh anak cucu. Saya punya teman namanya Pak Gopar, penjual gorengan di dekat Pondok Rapi Akbar. Pak Gopar penjual gorengan ini tidak pernah tinggal puasa Daud, tidak pernah tinggal sholat tahajud. Apa rahasianya? Lah iya Gus, wong nek saya itu kalau sudah habis isya itu sudah kangen Gus sama Gusti Allah. Makanya ya, nunggu subuh niku ras ronto Gus, pengen selak ketemu Gusti Allah, makanya tahajud. Loh kalau puasa, loh puasa itulah kebahagiaannya 2 Gus. Kebahagiaan pertama saat berbuka, kebahagiaan kedua saat nanti ketemu Gusti Allah. Loh ketemu Gusti Allah di dunia itulah ya sholat Gus. Jadi siapa yang pengen harinya bahagia diukai poso, karena poso niku berbukanya bahagia, sholatnya juga jadi bahagia. Masya Allah. Jelek sangat nih Bapak yang namanya Pak Gopar. Loh, saya lah tanya lagi, sampean kok sakit ngoten niku? Itu biyen ceritanya gimana? Gara-gara Kiai Khalil Bisri. Kiai Khalil Bisri niku satu saat rawuh ke Krapyak, lalu saya minta untuk mijitin. Ketika saya mijitin, ada santri nyuguhkan makan minum, saya disuruh makan minum sama Kiai Khalil Bisri. Ayo makan minum par. Mboten Pak Yai, saya puasa. Loh, ampuh temen par, bapakmu dulu apa ya tirakat? Bapak saya alhamdulillah kalau puasa ya sekali-sekali Pak Kiai. Sholat tahajud juga ndak rutin, sesekali saja, tapi nggih ngelakoni. Alhamdulillah ya par,
Lah iya lho Par, bapak ibumu saja sudah tirakat, kamu cuma jadi kayak begini. Lah kalau kamu tidak tirakat, anakmu besok mau jadi kayak apa? Jelek, kata Pak Gopar. Habis itu Gus pun saya nggak ninggal sing ngamal-ngamal ngoten iki, bismillah sak kuwate dilakoni. Anak-anaknya Pak Gopar, masya Allah tabarakallah, sak menika semuanya hafidh-hafidh Quran. Penjual gorengan di dekat pondok kerapian. Nah menika Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tirakat menika penting. Kalau dulu Allah yarham Ki Haji Muktamid Khalil, guru saya, kalau ada santri kok wakal, wangel ngajine, angel digugah subuh, macam-macam menika, yang dipanggil pertama orang tuanya, bukan anaknya. Pak, Bu, nyuwun tulung dibiantu anaknya supaya mondoknya baik, mondoknya betah, mondoknya giat. Terus pun Pak Kiai bangun malam setengah jam sebelum subuh, sholat 2 rakaat. Rakaat pertama baca alam taro kaifa, rakaat kedua baca alam nasroh. Mangke setunggal rakaat diniati witir baca kulhu, pun lajeng didoakan anaknya supaya ngajinya lancar. Masya Allah, banyak yang kemudian berhasil karena orang tuanya yang dirahmati. Menika bentuk takwa. Falyattaqullah. Wal yaqulu qaulan sadida. Yang kedua adalah kita hendaknya mendidik anak kita dengan berbasis perkataan yang lurus, yang lempeng, yang tidak bengkok, yang konsisten, yang konsekuen. Pertama-tama, kalau mau supaya anak itu mengambil contoh, ya contoh terbaik menika tiyang sepuh. Dan anak itu cara berpikirnya sederhana, dia lebih percaya apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Dan apa yang dilihat dari orang tua itu menjadi ukuran. Bapak ibuku orang baik, maka apa yang dilakukan bapak ibuku pasti baik. Apa yang tidak dilakukan bapak ibuku maka tidak baik. Kalau nyuruh anak, nak ngaji nak, baca Quran nak, boten kenapa kok boten sae? Lu sae. Boten kok boten sae kenapa? Bapak kula boten nate. Bapak saya orang baik, maka apa yang tidak dikerjakan bapak saya tidaklah baik. Nduk, jangan ngambil barang pakai kaki, nduk, ndak sopan. Sopan kok sopan. Bunda saya sering. Yang dilakukan ibunya adalah baik. Jadi simpel sekali cara berpikirnya anak kita. Apa sing didelok saka wong tuane itu yang baik, yang tidak dilihat dari orang tuanya itu tidak baik. Ya abot-bote dadi wong tua niku ngeten iki. Maka misalnya mendidik anak juga harus talafut. Kita mau mengajarkan kepada anak berdoa, ya ora iso karo dibatin. Kalau di depan anak berdoa harus ada bunyinya supaya bisa ditirukan. Dan jangan ngeles. Bapak kok makan nggak berdoa, udah dibatin. Kalau dibatin itu nggak terlihat. Maka lebih baik mengatakan, oh iya Dek, lupa. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Misalnya boten sah, malu untuk mengakui tadi lupa, lalu kemudian melafalkan sebagai sebuah doa yang terdengar untuk ditiru. Ini sangat penting. Wal yaqulu qaulan sadida. Mengucapkan perkataan yang lurus, yang lempeng itu juga dalam berbagai aspek, termasuk kadang-kadang godaannya itu ada. Nek lari nasi cilik-cilik niku kadang-kadang disuapin ya Pak. Disuapin dari mangkok isinya bubur, itu kadang-kadang dia nggak mau. Tapi kalau disendokkan dari dalam gelasnya ini isinya misalnya sari jeruk, nah dia suka nyendok dari situ, masukkan ke situ, mau. Maka kadang-kadang orang tua supaya anaknya mau makan, nyendok dari dalam mangkok dimampirkan ke dalam gelas. Apalagi ditambahi kata-kata minum padahal isinya makanan. Bismillahirrahmanirrahim.
Menikah mungkin anaknya tidak protes, Pak, tapi dalam hati dia belajar, oh begitu caranya. Sesok meneh tujuan menghalalkan cara. Bapak ibuku ingin aku makan, maka berbohong itu boleh. Nah ini kan jadi pelajaran yang tidak baik. Sama nyuwun sewu, badhe tindakan, kemudian anaknya kelayu pengen ikut, mau pamit baik-baik malah dia nangisnya geruk, ra pengen repot, anaknya cekel ke pembantu, diajak lihat cicak, nak cicak. Lalu bapak ibu nih nyelintut ora pamit. Anaknya mungkin tidak nangis, tidak protes, tapi dia belajar, oh gitu caranya. Oke, besok kalau aku mau pergi untuk urusan yang tidak disukai bapak ibu tak bikin swibuk sampai nggak sadar bahwa aku pergi. Menikah akan menjadi pengajaran-pengajaran yang kirangsai. Kalau perlu pamit ingkang sai. Nangis sedikit rapopo, nanti lama-lama dia akan tahu mana yang boleh ikut, mana yang tidak. Saya juga kalau pamit ngaten, Pak. Anak saya yang bungsu namanya Labib. Sementara ini bungsunya, Pak. Tanya, Abah mau kemana? Abah mau berjuang, nak. Jadi kan kalau ditanya anak sebaiknya pakai diksi yang bagus seperti ini. Berjuang, nak. Kadang-kadang ditanya, Bapak mau kemana? Cari duit buat kamu. Yang buat kamu itu berapa persen gitu. Berjuang, nak. Berjuang itu apa, Bah? Abah mau pergi ke kota Surabaya, Sidoarjo, dan Malang. Untuk apa? Menjelaskan ayat-ayat Quran. Nanti kalau diamalkan oleh yang mendengar, kita dapat pahala banyak untuk bekal kita masuk surga. Berjuang, nak. Oh gitu ya, Bah. Aku berjuang enggak? Labib berjuang di rumah. Berjuang apa? Berjuang jaga Umi, bantu Umi, enggak rewel, enggak nakal, main sama mas-mas, nanti ngaji, belajar, nambah hafalan. Itu berjuang. Oke, Bah, kita sama-sama berjuang ya, Bah. Oke, Bib, tos. Aku didoain dong. Ayo didoakan, minta didoakan. Oh itu kabi kalimatillahi ta'amati min kulli syaitanin wa hamatin wa min kulli ainin lama. Aku memohonkan perlindungan untukmu kepada kalimat Allah yang sempurna dari segala syaitan, dari segala binatang yang berbisa dan berbahaya, dan juga dari syaitan yang lewat. Jadi anak menika ngertos kita pergi itu dalam rangka sesuatu yang bermanfaat, seneng, dan namanya berjuang. Ini diksi penting ya, kalau pamit sama anak kemana, Bah? Berjuang gitu ya. Ya. Sehingga kamu sebagai anak juga akan berjuang. Nah menikah kayaknya ini repot, ini kata-kata ini berbahaya ini kalau kita tidak hati-hati. Kalau dipikir-pikir itu Indonesia itu ya, dari 280 juta penduduk nyari 11 orang untuk main sepak bola di Piala Dunia. Kok sulit, Pak? Begitu sulit jadi ini. Niku mergane apa kira-kira? Karena sejak kecil anak Indonesia itu baru lari sedikit, ibunya, bapaknya bilang, jangan lari-lari, nanti jatuh. 90% pekerjaan orang main sepak bola adalah lari. Tapi anak Indonesia sejak kecil disuruh jangan lari-lari, ditakut-takuti nanti jatuh. Ayo wis angel, wis masa depan sepak bola Indonesia suram. Kalau anak kita lari saja ditakut-takuti nanti jatuh. Apalagi sudah jatuh disalahkan. Wah, Bruce. Bener toh, jatuh toh, kapokmu kapan? Maka anak-anak ini dilatih untuk tidak berani ambil resiko, tidak berani mencoba hal baru, takut. Karena apa? Karena cara membesarkan yang seperti ini, Pak. Monggo kita ubah sedikit-sedikit.
Ustadz saya nggak gitu kok Ustadz, kalau anak saya jatuh saya ngomong batunya nakal ini. Udah jangan nangis, sudah ibu bales batu nakal bikin adik jatuh. Ada bu yang gitu? Ada. Pemenang kodok Melayu. Orangnya kodok padahal. Apa yang diajarkan dengan kalimat seperti itu? Blaming others alias menyalahkan orang lain. Nanti kalau kelas 9 dia ditanya, "Loh Dek, nilai matematikamu kok cuma 6?" Maka dia menjawab, "Habis batunya nakal si Bun." Batunya nakal diubah sedikit menjadi gurunya killer si Bun, nggak bisa ngajar. Padahal dia yang kurang ikhtiar, dia yang kurang berjuang, lalu nyalahkan guru. Karena dulu diajari kalau kamu jatuh yang salah adalah batu. Ada lagi bu yang lain, ada lagi jatuh gabrus, ibunya bilang apa Pak? Udah nggak sakit, ini cuma kayak gini, jangan nangis, cep, ini nggak sakit kok ini. Padahal sebenarnya sakit betulan. Apa yang terajarkan menjadikan anak ini tidak peka, tidak berempati. Nanti ada orang yang menderita, cuma kayak gitu. Disuruh bantu bencana alam, manja nanti, dah nggak usah dibantu. Lihat orang Palestina didolimi tentara Israel, paling victim itu. Lebih parah lagi nanti ibunya umur 65, encok, pegel, linu, asam urat kumat. Aduh nah, ini sakit banget enak. Udah tua kok nangis toh bu, malu-maluin. Kayak gitu aja loh, nggak sakit itu. Kamu kok durhaka. Ternyata waktu kecil dia merasa sakit, ibunya bilang tidak sakit. Wah Pak Ustadz, kok salah semua. Terus kalau anak jatuh suruh ngapain kita? Ini salah satu. Kalau anak jatuh maka jangan banyak omong. Ya. Mau lagi tipu kok jak omong gitu ya. Kalau anak jatuh peluk, nangisnya sudah reda, baru disalami, ucapkan selamat nak, kamu tadi sudah bisa lari dan ternyata qadarullah jatuh ya. Nggak apa-apa, lain kali larinya harus lebih cepat dan lebih hati-hati. Oke bro, oke, tos. Lah ya, daripada anak manjat pohon mangga depan rumah, ibunya khawatir, aduh, daripada ngomong enak nanti jatuh. Lah malaikat itu mengaminkan doa para ibu. Amin kata malaikat, brok. Maka lebih baik ngomongnya diganti Pak. Masya Allah nak, udah sukses sampai di atas, coba sekarang turun ke bawah. Meskipun artinya sambil ketar-ketir gitu ya. Coba sekarang turun ke bawah, ibu tunggu ya nak. Kan langkung saya. Masya Allah ya. Jadi soal mengucapkan perkataan lurus ini penting supaya anak-anak kita selalu belajar hal yang baik dan benar. Kadang-kadang itu urutan itu juga penting loh Pak. Ada dua ibu. Kedua ibu ini punya anak yang sama-sama susah dibangunkan dan sama-sama suka minum susu. Ibu pertama kalau bangunkan gini Pak, nak bangun nak, kalau bangun nanti ibu bikinkan susu deh, ayo cepet bangun, nanti terus ibu bikinkan susu, ayo bangun. Ibu pertama. Ibu kedua membangunkan anaknya dengan cara apa Pak? Nak bangun nak, sudah ibu bikinkan susu, itu mumpung hangat ibu taruh di meja, ayo diminum sekarang nak. Lu sama-sama capek membangunkan, sama-sama bikinkan susu. Bedanya apa? Ibu pertama mendidikkan pamrih, jangan melakukan sesuatu kalau tidak dapat manfaat langsung. Nah bangun nak, kalau bangun ibu bikinkan susu deh. Itu nanti anaknya bangun, susunya belum jadi, anaknya protes, mau malelet, mana susunya, nggak datang. Ini loh baru diaduk, ngaduknya lambat bener, anaknya protes. Ibu kedua mengajarkan ketulusan. Masya Allah bundaku tuh baik banget, aku belum bangun aja udah dibikinkan susu, susunya enak sekali. Beda Pak. Memang soal adab dan takdib itu kadang-kadang bukan hanya bendanya tapi konteksnya.
Kados nyuwun sewu panjenengan bertamu ke rumah saya sendirian, sebelum panjenengan ada 5 orang tamu, saya suguh 6 gelas minuman. Tamunya pulang, lalu tinggal panjenengan, dan di situ masih ada 1 minuman nganggur, belum diminum. Sangat beda rasanya ketika minuman itu saya masukkan dulu, nanti dikeluarkan lagi untuk panjenengan. Panjenengan merasa istimewa kan? Beda dengan kalau saya bilang, oh ini ada 1 sisa tamu yang tadi mau diminum. Nyuwun sewu, rasanya beda betul. Beda. Padahal barangnya podo, barangnya sama, tetapi itu menjadi berbeda karena konteks yang berbeda. Itu juga dalam mendidik anak sama, Pak. Jadi anak-anak kita perlu sentuhan-sentuhan bagaimana kalimat yang lurus, yang lempeng itu menjadi sebuah kekuatan di dalam jiwa. Nah, nilai basic yang ketiga sesudah takwa, perkataan yang lurus. Oh ya, satu kisah lagi saya sisipkan. Dulu Nabi SAW itu menyebut ada seorang bapak ahli surga. Bapak ini disebut oleh Rasulullah ahli surga karena amalnya sederhana, Pak. Dia menggantung cemeti, menggantung cambuk, ditaruh di atas pintu. Terus dia mengumpulkan anak-anaknya, dia ngomong, nak, lihat cambuk di atas pintu itu, nak. Kalau kalian mendapati bapak kalian ini melanggar larangannya Gusti Allah, nak, maka masing-masing kalian boleh mencambuk bapak kalian ini. Sama, tapi kalau bapak nemuin kalian melanggar larangan Allah, maka bapak juga akan mencambuk kalian pakai cambuk ini. Ini namanya konsisten dan konsekuen. Jadi Masya Allah ya, Rasulullah memuji bapak ini sebagai ahli surga karena dia mendidik anak-anaknya dengan cara konsisten dan konsekuen seperti itu. Nah, nilai untuk melahirkan pemimpin hebat anak-anak kita berikutnya yang ketiga adalah kita pelajari dari salah satu ayah terbaik dalam Al-Quran, yaitu Sayyidina Luqman Al-Hakim. Kalau kita lihat kurikulum pendidikannya Luqman Al-Hakim menika standar yang sangat bagus. Kurikulum pendidikannya Luqman Al-Hakim yang pertama tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah. Nak, jangan mempersekutukan Allah. Itu tauhid. Yang kedua, kurikulum pendidikannya Luqman Al-Hakim itu muraqabatullah, bahwa Gusti Allah itu selalu mengawasi, mencatat dan akan membalas amal kita. Ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sahra aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Nak, kalau ada seberat biji dzarrah di dalam langit, bumi, atau di dalam bebatuan yang tersembunyi di langit, di bumi, kecil sekali, nggak ada yang tahu, tapi Allah pasti tahu dan Allah akan mendatangkan balasannya. Nih kok kurikulum kedua. Kurikulum ketiga, ya bunayya aqimis shalah. Seterusnya kurikulum mengajarkan ibadah. Yang keempat, wala tusair khaddaka linas, dan seterusnya kurikulum mengajarkan akhlak. Yang kelima, waqsid fi masika waghdud min sautik, dan seterusnya kurikulum mengajarkan adab. Jadi kurikulumnya Luqman Al-Hakim itu 5: tauhid, muraqabatullah, ibadah, akhlak, adab. Tapi sebelum itu ada satu nilai dasar penting yang Allah sebutkan menjadi dasar dari semua pendidikannya Luqman, yang kalau tidak ada yang ini, maka pendidikan yang tadi tidak akan efektif. Apa itu, Pak? Allah berfirman, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaqad ataina, dan benar-benar sungguh-sungguh telah kami anugerahkan Luqmana, kepada Luqman, al-hikmata, hikmah. Hikmah itu apa? Kita sering menyebut hikmah itu kebijaksanaan. Kata Sayyidina Umar bin Khattab,
Hikmah itu bukan mengetahui yang benar dan yang salah, tapi mengetahui yang lebih benar di antara yang benar dan yang lebih ringan salahnya di antara yang salah-salah. Jadi hikmah itu bukan hanya mengetahui mana benar mana salah, tapi mengetahui mana yang paling benar di antara yang benar-benar dan mana yang paling ringan salahnya di antara yang salah-salah. Nah, itu namanya hikmah. Dan hikmah apakah yang diketahui dianugerahkan kepada Luqman? Yang paling mendasar hikmah itu adalah anishkur lillah. Hikmah untuk pandai bersyukur kepada Gusti Allah. Dan ini sangat penting kita hidupkan di dalam keluarga kita, untuk bersyukur kepada Allah dan saling mensyukuri satu sama lain kepada Allah. Iklim syukur itu kurang. Menurut berbagai penelitian psikologi, yang kurang dari keluarga-keluarga di Indonesia adalah apresiasi pada hal baik. Ya saya Pak Bu, kalau ini kita itu sama anak-anak, kalau mereka salah, kita itu responnya cepat, negur, marahi, kadang-kadang nyiwel, jiwit, nyewer, itu kita pintar. Tapi mengapresiasi yang baik-baik yang berhasil dilakukan, itu kita jarang. Sehingga kekuatan untuk berbuat baik anak Indonesia itu kurang. Karena apa? Yang baik-baik tidak diapresiasi, sehingga mereka tidak tahu bahwa itu adalah hal yang baik. Contoh kecil, anak kita umur 3 tahun atau 4 tahun makan sendiri wis pinter. Habis itu dia bawa piringnya, berusaha dia bawa ke wastafel tempat cuci piring. Qadarullah di tengah perjalanan piringnya lepas dari genggaman, jatuh, pecah. Pertanyaannya, mana yang kita komentari? Apakah yang kita komentari adalah inisiatifnya, tanggung jawabnya yang sangat baik, berani mau membawa piringnya ke tempat cuci piring sebagai bentuk tanggung jawab, atau yang kita komentari piring yang jatuh, jatuhnya piringnya? Iya. Ini menunjukkan kita kurang iklim apresiasi di rumah. Kalau kita mau adil mengomentari anak itu, maka kita akan mengatakan begini: Masya Allah nak, anak bunda keren. Habis makan piringnya dibawa ke tempat cuci piring. Itu namanya anak yang bertanggung jawab. Keren nak, lanjutkan. Qadarullah ya nak ya, jatuh ya, gak sengaja ya, pecah ya, gak apa-apa. Sekarang mas yang bersihin, bunda bantu. Ingat, diksinya penting ini. Mas yang bersihin, bunda yang bantu. Meskipun nanti bundanya ngerjakan lebih banyak, tapi statusnya hanya membantu. Karena pelaku dan penanggung jawab, subjek utama kejadian itu adalah dia. Ini yang akan membuat dia merasa jadi pemimpin, Pak. Tapi kalau bundanya ngomongnya, malah repot, mikir-mikir, sini biar bunda yang bersihin, maka sampai gede apa-apa adalah biar bunda aja. Nanti kelas 6 sudah pinter harusnya untuk bantu-bantu, diajak cuci piring, kan terngiang-ngiang kalimat waktu kecil, apa-apa itu biar bunda aja, biar bunda aja. Ini yang terjadi kalau kita tidak ada. Jadi apresiasi, makanya penting sejak sekarang latihan. Bapak-bapak nanti pulang matur nuwun sama ibu. Bu, jazakillahu khairon bu, sudah menjadi perdana menteri di dalam kerajaan rumah tanggaku yang aku adalah presidennya. Makasih ya bu, kalau nggak ada ibu kacau semua, ambiar kabeh. Jazakillah khairan sudah mau jadi istrinya bapak, mau membesarkan anak-anaknya bapak, mau masakkan bapak, mau ngurusi bapak. Kalau lagi sakit dan lain sebagainya, ibu pahlawan luar biasa. Ibu-ibu juga begitu. Terakhir matur nuwun sama bapak kapan bu?
jazakallahu khairan ya Pak, sambut ketika pulang dari kerja, apalagi dibukakan pintu langsung sayang gitu. Wah itu langsung terima kasih sudah membanting tulang sampai linu-linu, memeras keringat sampai kering kerontang, bekerja menjemput rezeki untuk kami. Jazakallahu khairan ya Pak, insya Allah dibalas dengan surga oleh Allah. Barakallah Pak. Mau mandi air panas? Sudah tersedia. Cocok. Jadi saling mengapresiasi. Anak-anak juga begitu. Penting Pak, malam-malam sebelum dia tidur kecup dahinya, elus ubun-ubunnya, kemudian katakan, makasih ya Mas, hari ini sudah jadi anak yang soleh. Makasih ya Mas, hari ini tidak nakalin adik. Makasih ya Mas, hari ini mau setoran hafalan. Makasih ya Mas, hari ini mau ngaji. Makasih ya Mas, tadi sholatnya rajin dan mau doain ayah ibu. Makasih ya Mas. Kalau kita tidak pernah mengapresiasi, anak-anak kita nggak tahu bahwa itu adalah kebiasaan baik yang harus terus dipupuk. Dia taunya nek kelaru diumeng-umeng, nek kelaru diuring-uring gitu. Tapi yang baik-baik yang dia lakukan, dia tidak tahu kalau itu baik karena tidak pernah diberikan apresiasi. Ini penting, di rumah kita ada iklim memberikan apresiasi. Makasih ya Mas, hari ini nggak rewel, bikin bunda bisa ngerjain banyak. Bunda bisa nyetrika, bunda bisa masak, bunda bisa nyiapin arisan. Makasih ya Mas ya. Keren. Yang seperti ini perlu kita hidupkan di dalam rumah tangga kita, sehingga anak-anak kita tahu, wah kalau begitu aku besok mau begini, aku mau menjadi anak soleh, aku mau menjadi anak yang mau setoran hafalan, mau ngaji, mau belajar, mau membaca, gak nakalin adik dan lain sebagainya. Itu menjadi sesuatu yang kuat di dalam dirinya. Jadi kebaikan itu perlu dikuatkan, diberikan semangat, diberikan hal yang membuat mereka semakin ingin mengulang-ulang. Ini yang sangat penting. Jadi iklim saling mensyukuri. Nah, maka dari kecil anak-anak kita, sesudah kita menghidupkan iklim saling mensyukuri ini, kita tinggal terapkan yang namanya kurikulum tadi. Ya bunayya la tusyrik billah. Yang pertama ngajarin tauhid. Ngajarin tauhid ini luar biasa, luas Pak. Ketika makan diajari bahwa Allah yang memberi rizki. Ketika main diajari bahwa Allah yang memberi mata, menciptakan kita dengan penciptaan yang sempurna. Diajari tentang kegunaan telinga, dikembalikan bahwa Allah yang memberikan kebaikan kepada kita. Masya Allah. Sini nak, mau jadi ustadz kok ya nak ya? Ya sini, mau ngisi pengajian sama ustadz sini. Masya Allah, barakallah. Mudah-mudahan jadi imam Masjidil Haram. Barakallah. Alhamdulillah. Jadi ini yang kemudian menjadikan anak-anak kita selalu mengembalikan bahwa semuanya ciptaan Allah. Nak, lihat nak, matamu ini nak, Masya Allah, indah sekali nak. Cuma 2 bola kecil dimasukkan ke dalam lubang di wajahmu, tetapi dengan itu kamu bisa melihat seluruh alam semesta yang sangat indah. Masya Allah ya nak, Allah baik sama kita. Kita diberi nikmat mata. Nak, ini makan dulu ya nak ya, bismillah. Lihat nih nak, Allah ngasih kita beras nak. Berasnya ini ditanam oleh petani nak, bukan sembarang petani loh nak, yang Allah perintahkan untuk menanam padi untuk jadi rezeki kita. Itu petani Vietnam nak, karena ini beras impor. Demikian pula ini nak, Masya Allah, lauknya tempe nak. Tempenya ini nak, kedelainya Allah datangkan, ditanam oleh petani di Amerika nak. Masya Allah. Ini minumnya saja nak, airnya Allah perintahkan matahari dulu bersinar di lautan, lalu lautnya menguap airnya ke atas menjadi awan nak.
awannya itu kemudian berarak ditiup oleh angin menuju ke lereng pegunungan, nak. Di lereng pegunungan karena perbedaan suhu, perbedaan tekanan udara, lalu turun jadi hujan, nak. Ketika turun jadi hujan tidak langsung ke bumi, nak, tapi cobalah tengok dahan dan ranting pohon dan kebun basah semua. Jadi kita bisa mengajarkan tauhid luar biasa. Lalu masuk ke pori-pori tanah, nak. Ketika masuk ke pori-pori tanah, nanti nyusup ke celah-celah bebatuan, lalu jadi mata air di sumur kita, nak. Kemudian dicampur dengan jahe dan gula, nak. Masya Allah, enak sekali. Bismillah. Jadi mengajarkan tauhid itu begitu luas yang bisa kita lakukan. Kalau istri saya itu ganti popok saja jadi pelajaran tauhid. Subhanallah, popoknya sudah penuh. Masya Allah, kita bersyukur sama Allah ya, nak. Sambil dilepas ya, nak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani. Terima kasih ya Allah yang sudah menyaring darahnya adik di dalam ginjal. Darahnya disaring jadi bersih, kotorannya dikeluarin jadi pipis, pipisnya jadi penuh di dalam popok. Ya Allah, terima kasih jadi sehat, terima kasih jadi darahnya bersih. Sekarang dibersihkan bekasnya ya, nak, ya. Pakai tisu basah dulu. Masya Allah, wangi aroma terapi chamomile, nak. Ini dari bunga yang tumbuhnya di Eropa loh, nak. Besok sampai ke Eropa ya, nak, ya. Berdakwah di Eropa ya, nak, ya. Terus kita pakai tisu yang kering, dikeringkan sampai kering seperti bersih semuanya. Lalu pakai popok lagi, kaki kanan dulu, bismillahirrahmanirrahim, disusul kaki kiri, ditutup auratnya. Ya Allah, tutupi aurat kami, jagalah aurat kami, jangan sampai kami jatuh ke dalam dosa-dosa yang keji. Sekarang pakai celananya, bismillahirrahmanirrahim, kaki yang kanan dulu, lalu kaki yang kiri. Ya Allah, tutuplah aurat kami. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi halim minni wala quwwah. Terima kasih ya Allah sudah memberi kami rizki, pakaian yang menutupi aurat kami tanpa daya upaya kami, tanpa usaha kami. Ini Engkau yang memberi karunia. Nah, ini kainnya itu dulu hujan turun, nak, lalu menumbuhkan pohon-pohon kapas, nak. Lalu pohon kapasnya dipanen, kapasnya dipintal jadi benang, benangnya ditenun jadi kain, kainnya dijahit jadi celana. Masya Allah. Oh iya, nak, ada juga yang dari wol, nak. Itu hujan turun, tumbuh rumput, dimakan domba, dombanya tumbuh bulu, bulunya dicukur, lalu dipintal jadi benang, benangnya ditenun jadi kain, kainnya dipotong jadi bahan, bahannya dijahit jadi jaket adik. Oh ada juga, nak, pakaian yang kalau kamu laki-laki nggak boleh pakai, tapi boleh untuk perempuan, namanya sutra. Itu juga dari hujan turun, nak. Tumbuh pohon murbei, lalu ada ulat, ulatnya ulat sutra, makan daun-daunnya, lalu jadi kepompong, kepompongnya lalu dipintal menjadi benang, benangnya ditenun menjadi kain, kainnya dijadikan bahan untuk menjahit pakaian yang sutra. Insya Allah ya, nak, ya, kita pakai sutranya di surga. Duh, Cak, coba gitu. Ganti popok loh niku. Jadi seperti itu. Jadi wahana untuk mendidikkan tauhid kepada anak kita itu banyak sekali. Ini kurikulum pertama. Kurikulum kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah muraqabatullah. Ini yang kadang-kadang orang lupa, untuk menanamkan bahwa Allah maha mengawasi dan maha membalas amal. Maka kita harus menerangkan pada anak kita, nak, kalau kamu yakin apa yang kamu perbuat itu baik, nak, meskipun ayah nggak lihat, nggak bisa ngasih jempol, meskipun bunda nggak lihat, nggak bisa memeluk bangga, meskipun teman-teman nggak lihat, nggak bisa kagum, meskipun ustadz-ustadzah nggak lihat, nggak bisa muji, tapi kalau kamu yakin itu baik, nak, lakukan.
Karena Allah pasti tahu, Allah pasti ngasih balasan, dan balasan dari Allah nak lebih indah dari pelukan bunda, lebih indah dari jempolnya ayah, lebih indah dari kekaguman teman-teman, lebih indah daripada pujian ustadz atau ustadz. Sebaliknya nak, kalau kamu mau melakukan yang buruk, meskipun ayah nggak lihat, nggak bisa jewer kamu, bunda nggak lihat, nggak bisa nyubit kamu, teman-teman nggak lihat, nggak bisa ngolok-olok kamu, ustadz-ustadzah nggak lihat, nggak bisa negur marahin kamu, tapi kalau itu buruk nak, Allah juga pasti akan mendatangkan balasan. Ini penting untuk kita tanamkan, termasuk menanamkan tentang siapa yang membalas. Kadang-kadang orang tua itu, nah nanti kalau hafal juz 30 diajak main ke taman mini ya nak ya, sama Dufan ya nak ya. Janji. Apa tidak boleh? Ustaz, boleh. Tapi akan lebih baik kita memberi hadiah dalam bentuk kejutan dan dijelaskan bahwa itu belum apa-apa dibandingkan nanti balasan Allah. Masya Allah nak, ayah dan bunda bangga kamu sudah hafal juz 30. Ini loh nak, ayah bunda ada rezeki dari Allah, Allah yang ngasih. Ayah bunda belikan sepeda buat kamu. Lanjutkan ya nak ya, karena insya Allah kalau kamu istiqomah, nanti balasan dari Allah lebih indah, lebih dahsyat daripada sekedar sepeda yang dibelikan ayah. Kalimat-kalimat semacam ini jauh lebih kuat asar pendidikannya bagi anak-anak kita. Kedua. 3, kurikulumnya ibadah. Saya dulu bertanya-tanya, kok Rasulullah itu bersabda, murru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu untuk salat ketika dia berusia 7 tahun. Lu kok nunggu 7 tahun kenapa? Ternyata sebelum 7 tahun, agar kita fokus pada 2 kurikulum sebelumnya tadi, tauhid dan muraqabatullah, sehingga ketika diajari sholat sudah langsung gas, karena sudah mantep tauhidnya, sudah mantep muraqabatullah. Penting. Yang keempat, akhlak. Nah, akhlak menikah sifatnya universal. 2 akhlak utama yang biasanya disebutkan para ulama sebagai ayah dan ibu semua akhlak adalah jujur dan tawadhu. Orang kalau punya jujur dan tawadhu, maka insya Allah segala akhlak lain akan lahir dari kedua akhlak tersebut. Yang terakhir, adab, Pak. Kalau akhlak itu universal, yang namanya jujur di semua negara sama baiknya, yang namanya tawadhu, rendah hati, di semua negara sama baiknya. Tapi kalau adab kadang-kadang tergantung situasi, kondisi, tempat, dan lokasi. Sopan di Indonesia belum tentu sopan di Amerika. Sopan di Arab belum tentu sopan di sini. Maka dulu ada seorang, saya dari Palestina, ketika di Jogokarian dia protes, kenapa Salim ini warga sini kalau sama saya munduk-munduk cium tangan, nggak bagus itu kayak rukuk ngibadah, nggak boleh itu. Boleh, saya bilang. Siapa bilang nggak boleh? Kok bisa? Lah ya itu adab orang sini memuliakan ilmu jenengan, maka salamanya dengan cara seperti itu. Lo apa boleh begitu? Lo memangnya sampean geli? Iya, sama. Saya lihat orang Arab saling menghormati itu juga geli. Wong pegang-pegangan jenggot. Coba bayangkan orang Arab kalau saling menghormati itu ngobrol jarak dekat, lalu satu sama lain megang jenggot. Ya gelilah. Karena adab itu tidak universal, di sana sopan, di sini wagu. Apalagi penjenengan lihat orang Emirat saling menghormati, caranya gimana Pak? Hidung sentuh hidung, anak aku ya. Tapi itu kan adat istiadatnya sana, kita menghormati. Maka tolong hormati juga orang sini, memang suka begitu. Namanya sungkem, cium tangan, cium lutut, itu biasa. Dan dalam hadis pun ada orang datang kepada Rasulullah juga melakukan itu. Bahkan Syekh Utsaimin menerangkan dalam Syarah Riyadhus Shalihin, memang boleh, tidak ada masalah.
Bahkan ada riwayat Imam Muslim ketika pertama kali ketemu Imam Bukhari minta izin nyium kaki, Pak. Nyium tangan kok mbok anggap syirik, nyium tangan kok mbok anggap rukuk, yo kleru kowe. Ini yang saya terangkan kepada ulama dari Palestina tersebut. Ndak, ngene iki itu urf. Ini adalah kebiasaan dan kami nggak ada niat nyembah, nggak ada niat memuliakan lebih dari sesama manusia. Ini memang begini cara kami beradab kepada yang lain. Jadi ini kayak intermezzo, karena memang kadang orang memahami adab yang memang beda. Sopan di sini belum tentu sopan di tempat lain. Di sini nganggo-anggo artinya nje, geleng-geleng artinya boten. Di India sebaliknya, Pak. Kalau geleng-geleng oke. Justru oke, Pak, geleng-geleng itu. Memang beda itu. Di Mesir kalau kita disuguh minum, itu gelasnya harus dicekeli terus untuk menandakan kita seneng banget. Kalau ditaruh itu berarti kita kecewa dengan minuman itu, sehingga tuan rumah bisa tersinggung. Kan beda. Nah, dia ini masa ngejejer. Jadi memang harus tahu urufnya, sopan. Di sini nyantri ngaji pakai sarung, bes sopan. Di Suriah pergi ke masjid Jumatan kok pakai sarung, ketawain orang. Karena sarung itu di Suriah pakaian untuk ke toilet dan pakaian untuk mau jima istri. Nah, masjid ngopo iki begitu? Kan orang jadi pertanyaan itu. Jadi yang sopan di satu tempat tidak bisa dipukul rata dianggap sopan di tempat lain. Itulah adab gitu. Jadi beda. Nah, jadi maka ini juga kita perlu mengajarkan anak kita agar nanti di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Adab itu yang menyesuaikan, ya. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikan. Ini mengatakan, saya kira yang dapat kita sampaikan pada kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Saya kembalikan kepada pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.